Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Di sini saya moderator dari kelompok 1. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wasabi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, alangkah utama, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Tidak lupa salawat beriringkan salam, mari kita sanjung-sanjikan kepada kepangkuan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan saat ini. Ucapan terima kasih kepada Pak Martunis sebagai dosen pembimbing mata kuliah bimbingan klasikal dan Ibu Fitrah. Nah, di sini saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Kelompok saya beranggotakan Susi Gemi Astari, Fitriani, Atala Rania Ansia, dan Karisma. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah layanan klasikal. Sebelum kita memasuki langkah-langkah klasikal, kita lebih dahulu mengetahui apa itu pengertian bimbingan klasikal. Menurut Santoso, tahun 2011, nomor 139, menyatakan bimbingan klasikal ataupun bimbingan kelas adalah program yang dirancang menurut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini berupa diskusi kelas ataupun curahan pendapat. Sedangkan menurut Dulusia Week tahun 2006, 188 bimbingan kelas terjadi saat konselor diminta hadir untuk memberikan topik mengenai harga diri, keterampilan komunikasi, keluarga sehat, resolusi konflik, dan keterampilan persahabatan dan pencegahan bullying. Nah, pada pembimbing di kelas, kegiatan harus dikonseptualisasikan dalam tahap yang sama, seperti intial, working, terminasi, dan bagian-bagian yang sama dari sesi opening, working, dan processing, dan terakhir yaitu closing, dalam rentan waktu yang jauh lebih singkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi Gemi Astari. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Gemi Astari. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan layanan bimbingan klasikal. Nah, yang pertama itu ada prabimbingan, di mana prabimbingan itu yaitu persiapan awal. Nah, dalam langkah ini yaitu langkah pertama, kita harus menyiapkan ruang, kesiapan alat, kesiapan media, kesiapan siswa, kesiapan materi layanan. Nah, di mana kesiapan ruang ini kita harus memastikan ruang tersebut apakah layak untuk kita melakukan bimbingan klasikal dan apakah nyaman kita melakukan bimbingan klasikal dalam kelas tersebut. Nah, kesiapan alat apa yang akan kita gunakan? Seperti misalnya kita ingin main permainan, jadi kita harus menyiapkan alat-alat untuk permainan tersebut. Nah, kesiapan media. Nah, media yang kita gunakan seperti PowerPoint atau metode sebagai metode ceramah atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kesiapan siswa, di mana kita harus memperhatikan apakah siswa itu siap dalam menerima layanan bimbingan klasikal dari kita, dan apakah dia siap untuk menerima materi dari kita sebagai konselor. Nah, yang terakhir ada kesiapan materi layanan. Nah, di mana kesiapan materi layanan ini dipastikan kita sudah memiliki RPL terlebih dahulu, di mana dalam RPL tersebut kita sudah menyiapkan materi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa kita dalam kelas tersebut. Nah, yang selanjutnya ada membuka. Nah, kegiatan ini berupa upaya guru pembimbing menciptakan ikatan emosional antara konselor dengan siswa yang diberikan layanan, atau memberikan pengantar, orientasi layanan, dan membangun persepsi. Nah, di sini seorang konselor harus membuka terlebih dahulu dengan menggunakan ucapan salam, misalnya, "Assalamualaikum anak-anak, bagaimana keadaan hari ini? Sehat?" Seperti itu. Nah, di sini kita menjelaskan apa sebenarnya bimbingan klasikal itu dan apa tujuan dari bimbingan klasikal tersebut. Nah, selanjutnya ada penyampaian layanan bimbingan. Nah, di mana penyampaian layanan bimbingan ini yaitu tahap inti dari proses bimbingan klasikal, di mana sasaran layanan bimbingan klasikal ini adalah
kepada semua siswa, baik siswa yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dan langkah ini juga dapat dikatakan sebagai kegiatan inti dari layanan bimbingan klasikal seperti yang sudah saya jelaskan di atas tersebut. Nah, cuman keberhasilan dalam tahap ini sangat dipengaruhi kemampuan guru dalam menyampaikan layanan. Nah, di mana keberhasilan ini tergantung kepada kita, bagaimana kita menyampaikan layanan dan bagaimana respon dari siswa yang berada di kelas tersebut. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dinamika kelompok seperti kegiatan bermain peran, sosiodrama, psikodrama, diskusi, kuis, atau bermain seperti ice breaking untuk melatih konsentrasi siswa dan membuat siswa tidak cepat merasa jenuh dalam kegiatan bimbingan layanan. Nah, yang terakhir itu ada penutup, di mana penutup ini merupakan tahap akhir dalam bimbingan klasikal setelah guru pembimbing selesai menyampaikan layanan dengan berbagai strategi dan metode yang digunakannya. Nah, maka pada sesi penutup ini, guru pembimbing menyampaikan ringkasan inti layanan yang telah disampaikan dan membantu siswa membuat suatu kesimpulan. Misalnya di sini guru pembimbing itu atau konselor dia mengatakan bahwa, nah, kegiatan hasil dari kita melakukan layanan klasikal ini adalah bla 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 bla. Nah, lalu guru itu bertanya kepada seorang siswa tersebut, nah, apakah kalian bisa mendapatkan kesimpulan dari sebuah yang sudah saya jelaskan? Nah, seperti itu. Lalu di dalam semua kegiatan ini bertujuan agar siswa dapat lebih memahami isi layanan dan kemudian mampu untuk self-understanding, self-understands, dan self-directed. Nah, baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa langkah yang perlu diperhatikan menurut Linda De Webb, Greg Brickman dalam terjemahan Hartono tahun 2006. Yang pertama itu ada melakukan pemahaman peserta didik, yaitu menentukan kelas layanan, menyiapkan instrumen pemahaman peserta didik, pengumpulan data, analisis data, dan juga merumuskan pemahaman. Kalau yang kedua itu ada menentukan kecenderungan kebutuhan layanan bimbingan klasikal bagi peserta didik atau konseli atas dasar hasil dari pemahaman peserta didik tersebut. Kalau yang ketiga itu ada memilih metode dan juga teknik yang sesuai untuk memberikan layanan bimbingan klasikal, baik berupa ceramah diskusi atau ceramah simulasi diskusi atau ceramah tugas dan juga diskusi. Yang keempat itu ada persiapan memberikan layanan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis. Itu merupakan suatu bukti administrasi kegiatan. Nah, dengan demikian materi dari layanan itu dapat disajikan secara terencana dengan harapan mencapai hasil yang optimal sebab disusun atas dasar kebutuhan dan juga literatur yang relevan. Kalau yang kelima itu ada memilih sistematika persiapan yang dapat disusun oleh guru BK atau juga konselor itu sendiri. Nah, dengan catatan telah mencerminkan adanya kesiapan layanan bimbingan klasikal dan juga persiapan telah diketahui oleh koordinator bimbingan dan konseling dan juga kepala sekolah. Nah, yang keenam itu ada mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian layanan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. Nah, kalau yang terakhir itu ada evaluasi pemberian layanan bimbingan klasikal perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses tepat tidaknya layanan yang diberikan atau perkembangan sikap dan juga perilaku dari ketercapaian tugas-tugas perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang layanan BK klasikal berbasis kebutuhan peserta didik. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi dari komponen pelayanan dasar dalam bimbingan dan konseling. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal disebutkan bahwa bertujuan untuk membantu konseli agar memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungan, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku,
Yang ketiga, mampu menangani masalah atau memenuhi kebutuhannya. Dan yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidup. Dalam rangka mencapai tujuan layanan dasar tersebut, maka fokus perilaku yang dikembangkan menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Keempat aspek tersebut berkaitan erat dengan upaya membantu konseli dalam mencapai tugas perkembangan sebagaimana dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi kemandirian. Materi bimbingan dalam strategi layanan bimbingan klasikal dipersiapkan untuk semua siswa, dirancang dalam program bimbingan yang akan dilaksanakan secara terjadwal. Secara terjadwal maksudnya itu tatap muka di dalam kelas. Dalam menentukan materi yang dirumuskan dalam bentuk topik-topik layanan didasarkan pada kurikulum yang telah dikembangkan di setiap sekolah. Konseling dalam jalur pendidikan formal di samping itu juga didasarkan pada hasil asesmen yang telah dilaksanakan di setiap awal tahun ajaran baru dalam rangka menyusun program bimbingan dan konseling, baik program tahunan maupun program semester. Demikian halnya dalam strategi bimbingan kelompok, yaitu materi bimbingan didasarkan pada hasil analisis kebutuhan konseli. Namun, dalam bimbingan kelompok tidak didasarkan pada program yang telah dirancang dalam kurikulum yang dilaksanakan secara terjadwal berbasis kelas. Materi yang diangkat dalam topik bimbingan kelompok merespon kebutuhan yang dialami oleh sekelompok konseli dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atala Rene Insra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan bidang dalam layanan klasikal. Dan yang pertama ada pengembangan topik bimbingan klasikal pada bidang pribadi. Pengembangan topik layanan bimbingan klasikal bidang pribadi ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan peserta didik. Nah, tujuan dari bidang layanan pribadi ini dirumuskan dalam bentuk subvariabel, kemudian dirumuskan indikator dan topiknya. Lalu, instrumen yang disebarkan menghasilkan kebutuhan siswa terhadap suatu topik tertentu. Kemudian, topik-topik ini didapatkan dan dapat direkomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk diberikan layanan bimbingan klasikal pada peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengembangan topik bimbingan klasikal pada bidang karir. Nah, layanan klasikal bidang bimbingan karir ini adalah salah satu pelayanan dalam program bimbingan dan konseling di sekolah yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada para siswa yang berlangsung di dalam kelas. Dengan materi pemahaman diri, pemahaman karir, dan pengembalian keputusan karir. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pengembangan topik bimbingan klasikal pada bidang sosial. Di layanan klasikal di bidang bimbingan sosial ini adalah layanan bantuan siswa melalui kegiatan secara klasikal yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu seorang siswa meningkatkan rasa empati, simpati, dan toleransi. Kesadaran atas sosial harus dikembangkan ataupun dipelajari dan diajarkan kepada siswa agar mereka tetap memiliki rasa sosial yang tinggi. Guru bimbingan dan konseling memberikan arahan tentang sikap sosial terhadap manusia antara siswa dengan guru, siswa antara siswa dan masyarakat. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin menanyakan materi kami persilahkan dengan secara hormat. Video saya akan upload di YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.